Everyone was friendly, semua orang sangat welcoming, sangat friendly. Ngebut PR bareng pagi-pagi gitu. Ke sekolah kesatuan tuh udah dari saat itu udah kita harus try to speak English. Ada 3 exam memang, mathematics, English, sama satu yang kayaknya aku nyebutnya tes IQ aja deh ya. Halo, bertemu lagi dengan Bintang KJHS, bincang tentang Kesatuan Junior High School. Untuk tema kali ini atau episode kali ini adalah perjalanan alumni yang sukses menembus sekolah di luar negeri, yaitu di Singapura, Sekolah Anderson. Oke, kita langsung saja ya bertemu dengan siswa yang sudah tembus di sana, alumni. Halo. Halo Ibu. Oke. Seperti yang kita ketahui, ini adalah contohnya bahwa SMP Kesatuan mempunyai begitu banyak prestasi. Seperti yang sudah datang kali ini sebagai bintang tamu adalah, siapa namanya nih? Anastasia, Bu. Anastasia, baik Anastasia. Oke, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan perbincangan ini ya. Oke. Anastasia, can you tell us a little bit about yourself? And you are currently doing at Anderson Secondary School. Okay, so hi everyone. Hi Ibu Risma. Okay, I'm Anastasia. You can just call me Anas. Okay, Anas. Yeah, in short, yeah. So I graduated from Kesatuan back in 2010, I think. Yeah, 2010. So I from the school, I managed to get the scholarship to Anderson Secondary School, where I enrolled there in 2011, right, the following year, and I graduated there end 2012, okay, from Anderson. So since then, I continued my studies in Singapore in the junior college for 2 years. And so after that, I also continued my university years in Singapore. Yeah, I studied accounting. Wow, yeah. Nice. Okay. So, and since then, yeah, I've been living there until now, 16 years later. Yeah, so all started in Kesatuan Junior High School. Yeah. Alright. Oke, pertama kali nih sebelum Anastasia ke Anderson kan bersekolah di sini ya. Kemudian ini bagaimana perasaan pertama kali menjadi siswa di SMP Kesatuan? Tahun 2007 ya, 2007 atau 2008 itu aku pertama kali sih rasanya kayak everyone was friendly, semua orang sangat welcoming, sangat friendly. Aku ingat waktu itu kayaknya waktu itu ex guru matematika aku, Bu Maria kayaknya waktu itu. Bu Maria, ya, I know. Conduct the placement testnya. Okay. Udah gitu pas masuk kelas pertama kali ya semua orang friendly, langsung gampang bikin temen ya, karena anak-anaknya banyak banget yang outspoken ya kalau menurut aku. Jadi semua orang berbaur. Aku merasa sangat welcome ya, dan guru-gurunya juga waktu itu sangat welcome ke aku. Waktu itu sebenarnya pas join aku agak pemalu sih Bu, ya. Tapi teman-temannya itu banyak yang benar-benar rara banget ya. Jadi gampang banget kita berbaurnya lah. Jadi lebih nyaman. Lebih gitu nyaman ya, ya benar. Okay. What was your favorite memory from time at SMP Kesatuan? And how did the school help you discover your passion for English? I think my favorite time itu sebenarnya hal-hal kecil di kelas ya Bu ya. Kayaknya aku waktu itu teman-teman aku pas kita duduk ini sampai sekarang nih kita masih in touch juga. Ya, jadi itu benar-benar yang kayak namanya belajar bareng ya. Itu ngebut PR bareng pagi-pagi, itu benar-benar paling berkesan banget ya. Saling bantu satu sama lain ya kan. Dan juga kalau English sih kayaknya emang dari dulu pas aku masuk kesatuan waktu itu yang ngajar Bu Ani. Bu Ani Hutagalung yang ngajar Inggris ya. Kayaknya memang fokus sekolah kesatuan tuh udah dari saat itu udah kita harus try to speak English ya in class. So I appreciated that because it really helped me in my journey to getting the scholarship, because English was an important part of the tests. So I think I really appreciated the school
exposing us, helping us. Ya itu benar-benar waktu itu English aku dal banget kan. Ya, jadi I think there's the right amount of focus lah from the school. Jadi anak-anak ini harus belajar bahasa Inggris lebih giat lagi lah ya sekarang. Because it's very important language ya. Yes. Super. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ya untuk berbagi dengan adik-adiknya nanti ya. Bagaimana proses pendaftaran dan persiapan Anastasia di saat itu ya? Proses seleksi Anderson School, bagaimana sih proses seleksi masuk Anderson Secondary School itu? Apa aja persyaratan tes yang harus dihadapi, kemudian berapa lama proses persiapan dari awal hingga diterima? Oke. Jadi ini aku sharing personal experience yang ini benar-benar 16 tahun lalu. Ya. So maybe along the way there is updates, but back then 16 years ago, aku ingat itu waktu diumumkan, karena sebenarnya sebelum kayak waktu itu one of the teachers lah, dia announce ini kita ada tes nih beberapa bulan ke depan, apa aku kurang inget ya, beberapa bulan sebelum tes diumumin siapa yang berminat. Jadi ini Anderson Secondary School nih bakal open up their opportunities for you to take the exam. Ya, dan siapa yang mau minat itu benar-benar dibuka untuk semua. Ya, jadi gurunya mengasih kita semua kesempatannya istilahnya sama ya. Tapi memang sebelum hari itu aku udah dengar sebelumnya waktu aku kayak pertama masuk kesatuan. Oh ya, dan juga sebenarnya most importantly before I actually went into kesatuan, I heard there is this Anderson Secondary School's selection through the school. Ya, waktu itu papaku dengar soal dengar itu ya, pokoknya udah dengar, ada ini, ada ini. Yes, itu salah satu one of the main reasons kayaknya kenapa kita pilih kesatuan untuk aku saat itu. Ya, jadi emang sudah dengar, dan semenjak itu memang sudah mulai research tuh, ya kan, sudah mulai research juga apa aja sih yang akan diteskan. Ya, jadi persiapannya waktu itu ada 3 exam memang. Mathematics, English, sama satu yang kayaknya aku nyebutnya tes IQ aja deh ya. Ya, mungkin ada nama lainnya, tapi aku sebutnya tes IQ aja. Yang model seperti itulah ya. Ya, ya kan. Jadi 3 ini. Jadi untuk English-nya emang agak sedikit lebih rigorous, lebih sulit ya. Dari istilahnya school curriculum. Kalau misalnya kamu cuma belajar dari school curriculum aja tanpa ada ekstra belajarnya lagi, kayaknya agak sedikit kurang. Jadi kalau menurut aku memang harus difokusin belajar Inggrisnya, karena tes matenya juga bakal pakai bahasa Inggris. Betul, gitu ya kan. Ya, so jadi English yang namanya, yang menurut aku yang kita harus pelajarin lebih itu ada writing composition. Ya, karena back then ya composition itu mungkin cuma touch and go aja di kelas ya kan. Jadi kayaknya itu harus dirajinin. Jadi di luar jam kelas ya, misalnya di rumah sendiri itu harus dipelajarin itu cara bikin composition. Ya, itu satu. Udah gitu ada yang namanya comprehension juga. Jadi dia kasih kita passage sepanjang-panjang itu. Terus ada pertanyaannya juga, jawabannya panjang-panjang. Ya, itu juga harus dipelajari. Ya, jadi that's one lah for the English. So you must study beyond your preparation for the U1. Kan U1 setahu aku waktu itu masih MCQ ya, pilihan ganda ya Bu. Ya, jadi kalau tes untuk Anderson ini lebih dari itu. Gitu. Jadi ada writing. Jadi memang adik-adik itu harus mempersiapkan selain memang wawancara or speaking. Jadi mereka juga harus be able for writing. Correct, ya. Writingnya itu ya. Terus mathematics. Nah, kalau menurut aku mathematicsnya sebenarnya kurikulum waktu SMP sama yang waktu di exam di Anderson itu jujur aja mampar sih. Ya, kalau menurut aku mathematics curriculumnya kesatuan really prepared me. Ya, but that's the thing, the English. Ya, kita harus terbiasa menjawab itu dengan limited time ya, pakai bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau menurut aku emang Englishnya itu sangat-sangat penting untuk teman-teman yang mau coba. Gitu. Jadi ada beberapa siswa juga pernah cerita, oh ternyata matematika bahasa Inggris tuh sulit ya, gitu. Jadi harus dipersiapkan dari awal ya. Betul. Termsnya kan lain ya, terminologinya. Nah, kalau yang IQ waktu itu examnya cuma 20 menit Bu. Jadi aku ingat 20 menit tuh kita dikasih soal kayak 60 soal, 20 menit. Itu untuk ngelihat pattern. Pattern. Jadi ada berbagai macam pattern gambar setelah ini ya. Terus kita suruh milih. Ya, setelah itu patternnya apa gitu. Ya. Nah, kalau menurut aku tes kayak gini di luar sana kayaknya ada banyak yang menjual materi ya, yang bisa kita latih.
Oke, gitu. jadi memang udah bisa dipersiapkan ya. Betul. Jadi itu that part I think you can prepare. So the part that I think will take longer time itu English-nya, the foundation of the English. Ya, it's very important ya for English, oke. Yes. Oke, right. Oke, dan selanjutnya adalah di sini apa sih tantangan terbesar dari proses pendaftaran? Pendaftaran dulu nih ya. Yang terbesarnya apa nih? Kalau menurut aku jujur aja Kesatuan sangat membantu untuk memfasilitasi pendaftaran tersebut. Jadi kita setelah diumumin ya, kita langsung aja kayak submit interest. Saya mau coba. Nah, nama kita tuh kayak langsung, aku nggak ingat mungkin ada satu formulir ya, tapi semua memang melalui sekolah. Ya. Jadi aku nggak perlu warawiri kemana-mana gitu ya. Sekolahnya yang bantu submit. Udah gitu langsung dikasih tahu, ini examnya nih ya, tesnya nih di sini. Ya sudah kita langsung waktu itu kayaknya di Jakarta. By email tapi untuk pengumumannya ya pada saat kayaknya itu belum ya. Pengumumannya aku benar-benar nggak inget apa on the day kita nunggu beberapa jam atau gimana gitu. Pokoknya diumuminnya kalau nggak salah melalui sekolah juga ya. Melalui sekolah, aku kurang inget pada saat itu ya, 16 tahun yang lalu. Iya, aku benar kurang inget ya. Iya. Oke. Pernahkah ada perasaan menyerah gitu? Apa yang membuat kamu bertahan saat itu? Aduh, udah deh gitu, gimana gitu. Pernah nggak? Aku jujur aja sebenarnya waktu itu aku inget kayaknya ada 5 atau 6 dari kita ya yang ikut coba tes itu ya. Ya. Dan mereka itu emang the top students waktu itu di Kesatuan. Aku inget teman-teman aku. Jadi aku rada minder. Sebenarnya ada mindernya juga gitu, ada mindernya juga. Ya, jadi ada mindernya juga. Ini kayaknya kalau tiap hari di kelas nih mereka nih yang jagonya gitu ya. Aku jujur aja waktu itu kayak pelajaran IPA, IPS, itu rada cupu gitu ya. Tapi somehow mungkin ya persiapan aku, karena waktu itu Englishnya aku sudah tahu fokusnya harus di situ gitu. Jadi that helped me during the test. Ya, jadi ada mindernya juga Bu. Dan emang saat dites itu ya kita benar-benar masuk ruangan tuh kayak ruangan ujian. Banyak banget itu ya anak-anak dari sekolah-sekolah lain kan, nggak cuma dari Kesatuan kan. Iya, udah gitu ya udah examnya tuh benar-benar sangat strict ya mereka ya, kayak time's up, benar-benar itu pen semua harus di drop ya. Jadi nggak ada tambahan waktu. Sebentar lagi nggak ada. 2 menit lagi gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Benar-benar harus strict banget ya kan. Jadi udah gitu skripnya dikumpul, udah gitu kayaknya kita ada rehat sebentar, gitu exam lagi. Itu benar-benar intens. Ya, jadi kayak kamu persiapan final year exam begitulah ya. So there was a time that I thought it was very difficult. Ya. Tapi tetap bertahan ya sampai akhirnya berhasil. Bagaimana peran keluarga dan guru dalam mendukung keberhasilan ini? Maksudnya dari proses pendaftaran dan sebagainya. Menurut aku pertama emang orang tua aku kayak papi aku ya, yang pertama emang tahu soal Anderson ini di Kesatuan. Nah itu menurut aku kunci banget ya. Yang pertama kali aku join Kesatuan, kalau nggak benar-benar nggak tahu nih soal Anderson ini, ya itu jadi langkah pertama kuncinya di situ. Terus kayaknya selain mempersiapkan UAN, ya kan, emang kita kan saat itu juga ada UAN ya kan Bu ya, itu mempersiapkan kurikulum untuk scholarship test ini ada beda pasnya gitu. Kayak yang aku bilang tadi kan, English focus on the English language-nya itu lain, lebih intens. Dengan yang kita pelajari sehari-hari di sekolah. Betul, ya. Jadi itu ada 2 pas ini nih yang saat itu selama 3 tahun aku sekolah sini tuh kita harus persiapkan hand in hand gitu loh. Ya, jadi menurut aku papi aku sangat berperan di situ ya setidaknya, dan mami aku, kakak aku juga semua kan sangat mendukung berperan di besar hal situ, iya kan, untuk kurikulum ini. Dan di sekolah juga yang seperti aku bilang itu English was quite a good focus in Kesatuan. Jadi itu sangat membantu aku juga untuk persiapannya. Nah dan juga di Kesatuan ini guru-gurunya istilahnya gimana ya? Aku waktu itu minat banget kan tuh yang namanya coba-coba olimpiade, apa-apa gitu-gitu. Olimpiade seperti iya itu kan, ya. Tapi kan maksudnya olimpiade, kedengarannya ini banget ya, ini jago banget ya, enggak. Itu maksudnya ada opportunity, kita lihat-lihat olimpiade, bilang aja ke bu guru, saya pengen mau ikut ini, mau coba ikut ini dong, yuk kita bikin tim gitu. Nah tiba-tiba aja kita jadi bikin tim gitu. Waktu itu ada olimpiade fisika atau apa gitu kan. Kita ke penabur di Serpong kayaknya. Itu inget banget, tiba-tiba jadi ada tim, jadi ini bu guru semua kita
berangkat rame-rame berangkat. Yang penting kita coba soal. Iya, gitu itu dia kayak benar-benar berani apa. nyobanya, itu yang aku benar-benar hargain gitu kan. ya dari kesan, dan itu benar didukung gitu, bukannya kayak nilai fisika kamu biasa aja deh, nggak gitu gitu, kamu coba, ayo kita pergi. Iya, gitu yang aku benar-benar ngerasa didukungnya ya kan. Karena kan juga istilahnya untuk build our CV ya kan, our resume ya, itu kan aduh partisipasi di sini pernah ikut kan, lomba apa, iya kan, ada exposure-nya gitu, kan. yes. Walaupun nggak menang ya Bu, nggak tapi tetap apa-apa aja ya. kan ada exposure-nya. Iya. Oke. Yeah, so I think the school really helps me to try, try and be just not afraid of losing or anything, as long as you try. So itu guru-gurunya benar-benar supportnya. Nice. Alright.